Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan segala amal kebaikan, termasuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita semakin banyak yang bisa kita lakukan dari amal-amal kebaikan, dan pada akhirnya kita dapat mati dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan sedikit tentang auladur rasul, yaitu anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa awwalu man wulida lahu. Wa awwalu man lan utawi kawitane wong wulida kang den lahiraken lahu ketuwe nabi iku al-Qasimu, Qasim, al-Qasim. Tsumma Zainabu nuli Zainab. Tsumma Ruqayyatu nuli Ruqayyah. Tsumma Fatimatu nuli Fatimah. Tsumma Ummu Kulthum nuli Ummu Kulthum. Tsumma fil Islami nuli ing dalam Islam Abdullahi, Abdullah. Tsumma Ibrahimu nuli Ibrahim bil Madinati ing dalam Madinah. Wa auladuhu lan utawi pira-pira putrane Kanjeng Nabi kulluhum ya sekabehane auladuhu iku min Khadijah saking Khadijah.
illa Ibrahim kejaba Ibrahim. Fa innahu mongko satemene Ibrahim iku min Mariyah al-Qibtiyah saking Maria al-Qibtiyah. Wa kulluhum lanutai sekabehane auladuhu iku matu wis mati sapa kulluhum qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi illa Fatimata kejaba Fatimah. Fa innaha mongko satemene Fatimah iku asyad wis sugeng sapa Fatimah ba'dahu ing dalem sawise Kanjeng Nabi sittata asyhurin ing dalem 6 pira-pira wulan. Hadirin rahimakumullah, sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendapat yang sahih beliau memiliki 7 putra putri, 3 putra dan 4 putri. Nah, 3 putra itu yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua adalah Abdullah yang diberi nama juga dengan At-Thayyib dan At-Thahir, dan yang ketiga bernama Ibrahim. Sedangkan putri anak perempuan Nabi itu ada 4. Yang pertama yaitu Zainab, yang kedua Fatimah, yang ketiga Ruqayyah, dan yang keempat adalah Ummu Kulthum. Sehingga jumlahnya seluruhnya itu adalah 7. Ini disusun berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki kemudian anak perempuan. Nah, sekarang bagaimana urutan dari sisi kelahiran? Urutan dari sisi kelahiran, mana yang paling tua, kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dikatakan oleh muallif Al-Hafidh Al-Maqdisi bahwa anak tertua Nabi adalah Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulthum. 4 putra dan putri Nabi ini lahir qabla al-bi'atsah, artinya sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Sebelum turun wahyu yang pertama di Gua Hira, seperti yang sudah kita jelaskan, 4 putra putri Nabi ini telah dilahirkan. Karena Nabi menikah umur 25 tahun dan diangkat menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi di masa itu beliau sudah, ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah memiliki 4 orang anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulthum. Kemudian yang lahir setelah Nabi diutus menjadi seorang nabi yaitu Abdullah. Nah, karenanya namanya Abdullah, yang dinamakan juga dengan At-Thayyib dan At-Thahir. Ini Abdullah lahir setelah Islam. Kemudian yang terakhir adalah Ibrahim. Ini bahkan kalau Ibrahim ini dilahirkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Abdullah masih di Makkah dilahirkannya, sementara Ibrahim itu dilahirkan di Makkah, di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang juga telah kita sampaikan bahwa putra-putri Nabi, khususnya yang putra Nabi, itu seluruhnya telah wafat ketika masih kecil. Seluruh putra Nabi, termasuk Ibrahim, ini juga meninggal ketika ketika mereka masih kecil. Sementara putri-putri Nabi seperti Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, ini semuanya sudah wafat, sudah dewasa, bahkan semuanya sudah menikah. Jadi Zainab sudah menikah, Ruqayyah, Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa? Oleh Sayyidina Utsman, kemudian Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib,
kemudian Zainab itu dinikahi oleh Abul As ibnu Rabi' ibn Abdul Uzza bin Abdi Syams kemarin yang sudah kita bahas. Semuanya sudah menikah. Tetapi seluruhnya nanti dikatakan di sini seluruhnya telah meninggal dunia sebelum Nabi. Nah, nanti akan ada di bawah. Nah, anak-anak Nabi semuanya itu dari Khadijah, artinya ibunya Khadijah. Nabi kita tahu memiliki istri lebih dari satu. Ketika beliau wafat, istri beliau ada 9. Tetapi istri beliau itu lebih dari itu. Dari seluruh istri Nabi itu, yang memiliki anak hanya satu saja, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Selain itu seperti Sayyidah Aisyah, Hafsah, semuanya tidak memiliki putra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ibrahim jadi 7, yang 6 itu anak dari Khadijah, sementara yang 1 itu dari Mariatul Qibtiyah. Dan Mariatul Qibtiyah seperti yang kemarin kita sampaikan bukan istri Nabi, tetapi amat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, budak perempuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya dihadiahkan oleh raja di di Mesir dari suku Qibti, suku Qibti sehingga disebut Qibtiyah asli Mesir. Kita menyebutnya bisa Maria, bisa Mariyah, pakai tasydid. Bisa kita katakan Mariatul Qibtiyah tanpa tasydid atau Mariyatul Qibtiyah. Bisa dua-duanya. Mariatul Qibtiyah ini amat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang halal dalam Islam itu halal bagi pemiliknya untuk menggaulinya dan digauli oleh Nabi sehingga melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Kisahnya kemarin sudah kita sampaikan. Wa kulluhum matu qablahu illa Fatimah. Semua putra-putri Nabi itu telah wafat sebelum Nabi. Artinya sebelum Nabi wafat. Qablahu artinya sebelum Nabi wafat. Illa Fatimah, kecuali Fatimah. Jadi semua putra dan putri Nabi mendahului Nabi dalam kewafatannya. Kecuali Fatimah yang wafat setelah Nabi, tapi juga nggak lama. Setelah Nabi wafat, 6 bulan berikutnya, fa innaha asyad ba'dahu sittata ashhur. 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah Az-Zahra itu wafat. Dari ketika Nabi menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Fatimah, memberitahukan bahwa ajal beliau, ajal Rasulullah itu sudah dekat. Mendengar hal itu, Fatimah kemudian menangis. Setelah itu diberitahu oleh Nabi bahwa orang yang pertama kali dari keluarganya yang nanti akan menyusul wafat, menyusul meninggal dunia setelah beliau adalah kamu, Fatimah. Kemudian Fatimah gembira. Fatimah gembira setelah mendengar berita tersebut. Ketika mendengar Nabi akan wafat sebentar lagi, maka beliau menangis. Kemudian diberitahu setelah itu, setelah saya meninggal, nggak lama kamu akan menyusul. Kemudian Fatimah gembira karena beliau akan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam kubur. Ternyata betul, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian meninggal dunia. Dan kita katakan kemarin Fatimah adalah Sayyidatu hadhil ummah. Beliau adalah perempuan yang paling mulia dari umat ini. Banyak perempuan-perempuan mulia seperti ibunya Khadijah bintu Khuwailid,
adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru Aisyah dan Khadijah, beliau yang memiliki putra, yang melahirkan putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan mulia diantaranya juga siapa? Fatimah, lebih mulia dari bahkan sebagian ulama mengatakan lebih mulia dari Sayyidah Maryam. Sebagian mengatakan Maryam lebih mulia dari Fatimah. Itu yang masyhur. Kemudian juga Sayyidah Aisyah a'lamu as-sahabah, dari kalangan perempuan yang paling alim, yang paling luas, sahabat perempuan yang paling luas ilmunya adalah Sayyidah Aisyah, banyak sekali meriwayatkan hadis, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Sayyidah Hafsah, ini juga perempuan yang sangat baik, salihah, dan seterusnya. Para perempuan mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Nanti akan ada babnya secara khusus membahas tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan pada fasal yang baru. Faslun fi hajjihi wa umarihi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi hajjihi yang dalam haji ne Kanjeng Nabi, wa umarihi lan pira-pira umrohe Kanjeng Nabi. Nah, di sini hajihi pakai mufrad karena memang hajinya Nabi itu sekali saja. Wa umarihi itu jamak dari umroh karena Nabi itu melakukan umroh beberapa kali, bukan hanya satu kali. Itu dari sisi lafadz. Faslun fi hajihi wa umarihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada haji, ada umroh. Kalau haji itu menuju Ka'bah, Al-Baitul Haram, dengan bedanya apa haji dengan umrah? Kalau dari sisi rukunnya saja, kalau haji ada salah satu rukunnya namanya al-wuquf bi Arafah. Tetapi kalau umrah itu tidak ada rukun namanya al-wuquf bi Arafah. Semua rukunnya sama kecuali satu saja, al-wuquf bi Arafah. Ini secara global perbedaan antara haji dan umrah. Rawah Hammam ibn Yahya an Qatadah qala wasdawuh sapa Qatadah, qultu was ngucap sapa ingsun li Anasin maring Anas, kam pira hajja was haji sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatin saking haji. Qala jawab sapa Anas bin Malik, hajjatan kelawan haji wahidatan kang siji. Hajjatan wahidatan. Wa atamara lan umrah sapa Kanjeng Nabi arba'a umaratin kelawan papat pira-pira umrah. Umratun Nabi siji, rupane siji umrohe Kanjeng Nabi khina saddahu ing dalem tatkalane nyegah ing Kanjeng Nabi sapa al musyrikuna wong-wong musyrik anil baiti saking Ka'bah. Wal umratu tsaniyatu lan umrah kang kaping pindho haitsu salahuhu sekirane damai sapa wong-wong musyrik ing Kanjeng Nabi minal ami saking taun al-muqbili kang berikutnya, ya, kang bakal teko. Wa umratun lan umrah minal ji'irranati, bisa dibaca ji'rana, bisa ji'irranati, minal ji'ranati atau minal ji'irranati saking ji'irrana atau saking ji'rana. Haitsu qasama sekirane bagi sapa Kanjeng Nabi ghanimatah Hunainin ing rampasan perang Hunain fi dzil qa'dati ing dalem wulan Dzulqa'dah.
Wa umratuhu lan umrai Kanjeng Nabi ma'a hajjatihi sartane hajine Kanjeng Nabi. Sahihun muttafaqun alaih. Hadis sahih muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadza utawi iki iku ba'da kudumihi ing dalam sause tumekane Kanjeng Nabi al-Madinata ing Madinah. Wa amma ma lan anapun barang haja kang wis haji sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalam Makkah wa tamarolan umrah sapa Kanjeng Nabi falam yukhfat mongko ora den apal. Wallazi lan perkara haja kang haji hajjatul wada wadda'a kang haji sapa Kanjeng Nabi hajjatul wada ing haji wada wadda'a pamitan sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa fiha ing dalam hajjatul wada. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi asa menawa ala tarauni ora ana ta ora ningali sapa sira kabeh ing ingsun ba'da ami ing dalam sause taunku iki. Taunku hadza ya iki. Hadirin rahimakumullah. Fasal ini menjelaskan tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umarihi lan umrai Kanjeng Nabi. Dari umrah, umarun, umarat. Kalau umrun itu jamaknya a'mar. A'marun. Umrun jamaknya a'mar. Bukan umur. Kalau umur itu jamaknya amrun. Amrun, umurun. Umrun, a'marun. Nah, ini penting karena terkadang ada yang salah ucap dalam doa. Dia mengatakan Allahumma tawwil umurana. Nah, kalau itu tawwil umurana artinya ya Allah panjangkanlah urusanku. Artinya banyak urusan nanti kalau dia berdoanya Allahumma tawwil umurana. Maksud dia ya Allah panjangkanlah umurku, umur kami. Tapi dia mengatakannya tawil umurona. Dia menganggap bahwa umur itu jamaknya umur. Tapi dia dipanjang umurona. Bukan umrona. Kalau umrona bisa. Tapi dia membaca umurona. Panjangkanlah urusan kami ya Allah. Dia mengatakan begitu. Banyak urusan akhirnya dia dalam hidupnya. Jadi kalau jamak ya tawil a'marona. Atau tawil umrona pakai ain bukan pakai hamzah. Jadi Umar itu jamak dari umrah dan jamaknya juga umarat, jamak muannas. Tentang haji dan umrahnya Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis sahih. Diriwayatkan dari Hammam ibn Yahya dari Qatadah. Yang Qatadah itu bertanya kepada Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik juga salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah khadim. Beliau khadimu Rasulullah, orang yang membantu, menjadi selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau paling banyak mengetahui di antara orang yang paling banyak mengetahui apa saja yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah bertanya kepada Anas, berapa kali Nabi itu melakukan haji? Jawabannya hajjatan wahidatan. Beliau melakukan haji hanya satu kali saja, tidak lebih dari satu kali. Karena ketika itu meskipun Al-Madinah Al-Munawwarah itu dekat dengan Makkah, tetapi waktu itu jauh ya. Kalau sekarang kan dekat ya, hanya beberapa jam saja, 4 jam dari Madinah sampai ke Makkah karena melalui lewat jalan tol, naik bis, jalan tolnya super mulus, nggak ada hambatan sama sekali.
Itu sekarang, sehingga sangat cepat. Tetapi pada masa Nabi, Madinah ke Makkah itu terhitung sangat jauh karena jalannya padang pasir, penuh bebatuan dan ada gunung dan sebagainya. Sehingga medannya sangat sulit. Pertama, yang kedua, Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Baru ditaklukkan, dibuka, Makkah itu kembali dikuasai oleh umat Islam pada tahun 10 Hijriah. Sudah dekat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. 10 Hijriah baru Fathu Makkah. Artinya tidak ada keleluasaan bagi umat Islam untuk melakukan haji ataupun umrah selain jarak yang sulit untuk ditempuh ketika itu. Sehingga dikatakan di sini bahwa Nabi melakukan haji itu 1 kali. Haji itu kan wajib bagi orang yang mampu. Ya. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu, ya tidak perlu dia memaksakan diri untuk melaksanakan haji. Banyak sekali para ulama besar itu yang nggak pernah haji. Ada, banyak. Bukan hanya 1 atau 2. Ulama-ulama terkenal, pengarang kitab-kitab mu'tabar itu banyak juga di antara mereka yang belum pernah haji selama hidupnya, karena ya tidak memiliki istita'ah, kemampuan untuk berangkat haji. Nabi sendiri juga haji cuma 1 kali selama hidupnya, artinya setelah beliau di Madinah, setelah beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, cuma 1 kali. Hadirin rahimakumullah, meskipun memang kalau kita pernah melaksanakan haji atau umrah itu akan muncul kerinduan untuk bisa kembali datang ke sana untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Bukan berarti dilarang, ya, diperbolehkan seseorang haji 2 kali, 3 kali, umrah beberapa kali, itu diperbolehkan, tetapi yang wajib itu hanya 1 kali haji dan 1 kali umrah. Kalau haji dibatasi waktunya, kalau umrah itu tidak dibatasi waktunya. Itu perbedaan. Di antara perbedaannya lagi antara haji dan umrah. Kapan saja kita bisa melaksanakan umrah? Apakah di bulan Rabiul Awal, di bulan Rajab, di bulan Ramadan, di bulan Syawal? Kapanpun kita menghendakinya, maka kita bisa melaksanakan umrah jika kita memiliki kemampuan. Tapi kalau haji itu sudah fi asyhurin ma'lumat, yaitu fi Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji 1 kali dan beliau melakukan umrah 4 kali. Yang pertama adalah umratun Nabi hina saddahul musyrikun anil bait. Yaitu umrah yang dilakukan Nabi ketika orang-orang musyrik itu mencegah Nabi dari al-bait, dari al-Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga Nabi kemudian melakukan tahallul. Itu ada bab kemarin yang kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Ketika seseorang tercegah dari menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji atau umrah, nggak bisa dia melanjutkannya lagi, maka dia melakukan tahallul di tempat di mana seseorang itu dicegah untuk melaksanakan atau menyempurnakan ibadah haji atau umrah. Umrah pertama ini umrah yang dilakukan Nabi ketika orang-orang musyrik, berarti belum ditaklukkan. Maka belum ditaklukkan, beliau melakukan umrah ke sana, tetapi belum sempurna pelaksanaan umrah, beliau sudah dicegah untuk sampai ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga beliau melakukan tahallul di tempat tersebut. Yang kedua, wal umratu tsaniyah haitsu salahuhu minal 'amil muqbil. Tahun berikutnya. Tahun ini beliau dicegah, nggak bisa menyempurnakan
ibadah umrohnya sehingga melakukan tahallul di tempat tersebut. Kemudian tahun berikutnya sudah ada perdamaian antara orang-orang musyrik Makkah dengan umat Islam. Sehingga Nabi pada tahun berikutnya itu tidak dicegah untuk melakukan umrah dan beliau melaksanakan umrah secara sempurna pada tahun berikutnya. Fil amil muqbil. Kemudian yang ketiga, kan tadi ada 4 kali umrah. Yang ketiga umratun minal Ji'ranah atau Ji'ranah. Beliau umrah dari Ji'ranah haitsu qasama ghanimata, yaitu pada saat beliau membagi harta rampasan perang Hunain. Berarti setelah perang Hunain beliau melakukan umrah lagi, dan di saat beliau membagi ghanimah harta rampasan perang beliau melakukan umrah. Ini dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang keempat yaitu umrahnya Rasulullah ma'a hajjatihi, bersama hajinya Nabi. Hajinya Nabi, umrah bersamaan dengan haji. Kalau dalam hal pelaksanaannya haji ini kan bisa dilakukan bersamaan persis dengan umrah yang disebut dengan qiran. Bisa juga dilakukan hajinya dulu baru umrah yang disebut dengan ifrad, atau bisa umrah dulu baru haji yang disebut dengan tamattu'. Nah, tetapi ada konsekuensi jika tidak dilakukan secara ifrad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain haji juga melaksanakan umrah. Jadi kalau seseorang itu haji, itu biasanya ya otomatis dia akan umrah. Apalagi waktu di Makkah itu tidak hanya sehari, tetapi beberapa hari. Ada kadang datang lebih dulu sebelum waktu-waktu haji, kemudian artinya waktu untuk ritual haji yang ditentukan waktunya, karena sebagian ritual haji itu telah ditentukan waktunya, seperti misalnya wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, seperti melempar jamarat itu sudah ditentukan waktunya. Maka sebelum menunggu itu, kalau jamaah haji Indonesia misalnya datang ke Makkah dulu, menunggu waktu itu, melakukan beberapa kali umrah. Bisa dilakukan, karena umrah kan cuman membutuhkan waktu sebentar saja. Karena dia cuman misalnya dia keluar dari miqat yang terdekat, kemudian masuk ke Makkah, setelah itu dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Itu umrah. Kalau dalam satu hari dia melakukan beberapa kali umrah, mampu. Kalau mampu kalau dia mampu. Karena apa? Membutuhkan tenaga. Membutuhkan tenaga. Pertama dia harus keluar dulu, keluar ke miqat, kemudian setelah itu tawaf 7 kali. Itu juga lumayan. Kalau nggak kuat fisiknya juga nggak bisa 2-3 kali, tidak bisa. Tawaf, kemudian sa'i juga membutuhkan tenaga yang kuat. Kalau enggak juga enggak mampu. Bisa kalau enggak pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi dia membutuhkan fisik yang kuat. Artinya sebenarnya waktunya itu tidak lama dan bisa dalam satu hari melakukan beberapa kali umrah. Tapi kalau nggak mampu secara fisik, bisa setiap hari dia melakukan umrah dan seterusnya. Artinya bisa seseorang yang haji bisa melakukan beberapa kali umrah, bukan hanya 1 kali. Setelah itu juga bisa melaksanakan umrah lagi. Jadi bisa sampai 3, 4, 5 kali seseorang umrah ketika melaksanakan ibadah haji. Sebelum haji atau setelah haji, atau bahkan juga bersamaan dengan haji yang disebut dengan qiran. Itu tentang masalah umrah. Lah Nabi itu 4 kali umrahnya, yang 3 itu umrah tanpa haji. Berarti karena beliau umrahnya di selain waktu haji, sehingga beliau melakukan umrah saja 3 kali. Kemudian melakukan haji 1 kali.
Karena dalam mazhab Syafi'i, haji maupun umrah itu sama-sama wajib. Nah, sama-sama wajib. Sebagian mazhab yang lain ada yang mengatakan haji yang wajib, umrah itu sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, haji itu wajib, umrah juga wajib. Hadirin rahimakumullah, hadza ba'da qudumihi al-Madinata. Nah, ini yang tadi disebutkan, beliau haji 1 kali dan umrah 4 kali. Itu adalah sebelum beliau datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum peristiwa hijrah. Wa amma ma hajja bi Makkah, sementara yang beliau lakukan ketika beliau masih tinggal di Makkah, haji ya di Makkah, nggak ada haji di luar Makkah. Maksudnya hajja bi Makkah di sini adalah haji ketika beliau masih tinggal di Makkah. Paham? Nah, jangan sampai salah paham, karena kalau haji ya mesti di Mekah, nggak ada haji di Madinah. Nah, karena tempat-tempat pelaksanaan haji itu di Mekah, tidak di Madinah. Kalau di Madinah kita berziarah dan berziarah ke makam Rasulullah, ke makam Al-Baqi, kemudian kita melakukan sholat di Masjid Nabawi, itu kalau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau pelaksanaan umrah dan haji itu di Makkah. Nah, yang dimaksud di sini wa amma ma hajja bi Makkah artinya adalah ketika beliau masih tinggal di Makkah, belum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena setelah Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi kemudian menetap di Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan setelah Fathu Makkah, Nabi tidak lantas kemudian bertempat tinggal di Makkah. Nabi tetap pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, tidak kemudian karena Makkah sudah dikuasai umat Islam, kemudian Nabi pindah lagi ke Makkah, tempat kelahiran beliau. Enggak. Beliau tetap kembali ke Madinah dan wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah. Dan ketika di Makkah, haji dan umrahnya Nabi falam yukhfat. Nah, maka di sini tidak dihafal, artinya ya tidak ada catatan tentang masalah itu ketika beliau di Makkah. Artinya ya berkali-kali beliau melakukannya karena haji ini kan termasuk syariat sebelum ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah syariat Nabi sebelumnya, sudah ada haji. Nah, baru kemudian ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak berapa kali umrah beliau, berapa kali beliau haji, itu tidak tercatat dan tidak ada penjelasan tentang masalah itu. Yang tadi dikatakan 1 kali haji dan 4 kali umrah itu adalah ketika beliau sudah berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadirin rahimakumullah, walladhi hajja hajjatal wada' wadda'an nasa fiha wa qala asa ala tarani ba'da 'ami hadha. Nah, sekarang tentang haji wada'. Haji wada' itu haji pamitan, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan hajjatul wada'? Karena dalam haji itu Nabi berpamitan kepada umat manusia, kepada umat Islam yang ada saat itu. Karena yang bersama Nabi dalam haji itu sangat banyak. Ada sekitar 100.000 orang yang haji bersama Nabi dalam hajjatul wada'. Nah, di situ Nabi berpamitan, yang menunjukkan bahwa itu adalah haji terakhir beliau dan beliau tidak lama lagi akan meninggal dunia. Itu yang disebut apa? Hajjatul wada'. Beliau dalam hajjatul wada' pamitannya mengatakan asa ala tarawni ba'da 'ami hadza. Mungkin kalian tidak akan melihatku lagi setelah tahun ini. Karena beliau sudah wafat setelahnya. Dalam peristiwa hajjatul wada' banyak peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi perhatian dalam hajjatul wada'. Di antaranya
ketika itu beliau mencukur rambut kepalanya. Ada halak, tukang cukur, namanya Tolhah. Itu beliau Abu Tolhah, ya, namanya Abu Tolhah. Itu mencukur rambut Nabi, dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Setelah beliau mencukur rambutnya, kemudian Nabi berkata kepada Abu Talhah, "Iqsimhu, bagikanlah rambutku ini. Bagikanlah kepada para sahabat yang hadir ketika itu." Pertanyaannya, kenapa Nabi membagikan rambutnya, rambut mulia beliau kepada para sahabat? Tentu saja bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan, tetapi bukan juga sekedar kenang-kenangan, tidak, tetapi agar keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa tetap ada di muka bumi ini ila yaumil qiyamah, agar keberkahan Nabi itu bisa tetap langgeng, tetap ada sampai akhir dunia ini, sehingga umat Islam itu bisa bertabarruk, bisa mengalap berkah dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti sampai sekarang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, dan umat Islam sekarang masih bisa bertabarruk, masih bisa melihat langsung rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertabarruk dengannya. Karena Nabi sejarahnya ini, dalam Hajjatul Wada beliau mencukur rambutnya kemudian membagi-bagikan rambutnya, dan rambut Nabi itu kemudian disimpan oleh para sahabat dengan sebaik-baiknya. Mereka menyimpannya dengan sebaik-baiknya, melebihi dari menyimpan harta benda mereka. Dan ketika mereka wafat, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika wafat, sehingga kemudian ada yang dipotong karena diwariskan kepada putra-putrinya misalnya. Kemudian setelah itu meninggal lagi, diwariskan lagi, begitu seterusnya sampai zaman sekarang. Sehingga kita melihat rambut Nabi terkadang hanya kecil sekali, pendek sekali, karena sudah berapa generasi dan semuanya ada sanadnya. Yang betul itu adalah sabit sebagai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada sanadnya, seperti halnya hadis. Ini dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini peristiwa itu terjadi pada apa? Hajjatul Wada, pada haji wada. Dan ini adalah dalil tentang bolehnya tabarruk, dalil bagi ahli sunnah wal jamaah tentang bolehnya tabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rambut Nabi, tetapi dengan pakaian Nabi, dengan air keringat Nabi, dengan kuku Nabi, dengan jubah Nabi dan sebagainya. Dari asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan. Tabarruk ngalap berkah, artinya kita meminta keberkahan, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab asar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau khaliqul barakah, pencipta keberkahan itu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta barakah. Barakah artinya tambahan kebaikan. Allah yang menciptakannya, tetapi penyebabnya adalah asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Di antara penyebab keberkahan hidup seseorang. Keberkahan itu bagaimana? Ya kalau dia hidup penuh dengan ketaatan, namanya hidupnya barokah. Kalau misalnya dia makan, maka makanan halal, makanan itu menjadikan dia giat dalam ketaatan, itu namanya barokah, makanannya barokah, dan seterusnya.
Artinya sesuatu itu membawa kebaikan. Umurnya barokah, artinya umurnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, tidak disyaratkan barokah itu apa? Harus menjadi banyak. Nah, makanannya barokah, karena makanannya jadi banyak. Asalnya sedikit menjadi banyak. Nah, itu namanya tambah banyak. Bukan tambah banyak kebaikannya, tetapi tambah banyak bendanya. Nah, tetapi barokah itu tambah banyak kebaikannya. Hadirin rahimakumullah, ini peristiwa terjadi pada Hajjatul Wada. Peristiwa juga dalam Hajjatul Wada adalah turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, yang sangat terkenal, yaitu turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan, tetapi ini pendapat yang lemah karena setelah itu masih ada beberapa ayat lagi yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini harus diperhatikan betul makna dari ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Orang-orang Wahabi menggunakan ayat ini sebagai dalih bagi mereka tentang nggak bolehnya seseorang membuat bid'ah, mengatakan semua bid'ah itu sesat. Mereka alasannya agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama ini sudah sempurna, nggak usah nambah-nambah kamu, kata mereka. Karena agama ini sudah sempurna, maka nggak boleh lagi menambah sesuatu yang nggak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana makna yang sebenarnya dari ayat ini? Para ulama tafsir sudah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum, artinya qawaiduddin, artinya kaidah-kaidah agama, qawaiduddin itu sudah sempurna. Itu sudah sempurna, bukan berarti ajaran-ajarannya, karena setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum masih turun ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang syariat. Jika betul yang dikatakan oleh orang Wahabi, mestinya setelah itu sudah tutup, sudah nggak ada lagi syariat yang turun. Ternyata masih ada. Maka itu menunjukkan bahwa yang dimaksud al-yauma akmaltu lakum dinakum, artinya hari ini kaidah qawaiduddin, qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam, ajaran-ajaran pokok Islam itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Itu maksud dari ayat tersebut. Bukan berarti nggak boleh ada sesuatu hal yang baru. Kalau sesuatu hal yang baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis yang disebut dengan bid'ah, itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Apa masalahnya? Tidak ada masalah jika sesuatu itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang hari-hari ini kita lakukan. Apa salahnya? Sesuatu hal yang memang pada zaman Nabi nggak ada, tetapi nggak ada satupun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya itu bertentangan dengan syariat Islam. Di situ kita membaca sholawat, di situ kita membaca Al-Quran, di situ kita memuji Nabi, di situ kita membaca sejarah Nabi, di situ kita thalabul ilmi, di situ kita berdoa, di situ kita membagikan makanan-makanan. Mana yang bertentangan dengan agama? Sama sekali tidak ada. Karena itu tidak ada alasan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum untuk melarang ini, untuk melarang peringatan Maulid Nabi atau hal-hal yang lain yang dianggap bid'ah oleh kelompok Wahabi.
Nah, ini peristiwa ini. Dalam peristiwa itu juga ada peristiwa tentang yang sering kita sampaikan adalah tentang perempuan Khothamiyah yang datang kepada Nabi bertanya tentang haji, orang tuanya yang tidak bisa melaksanakan haji karena tidak mampu lagi untuk datang ke Makkah. Apakah dia bisa menghajikannya? Nabi mengatakan bisa. Bisa untuk dihajikan oleh anaknya. Tapi di satu sisi ada peristiwa saat itu Nabi bersama Al-Fadl Ibn Abbas, keponakannya, yang dibonceng di belakang di ontanya. Ketika perempuan itu datang, perempuan itu tidak menutup wajahnya. Nah, tidak menutup wajahnya, yang menunjukkan bahwa wajah perempuan bukan aurat. Nah, wajah perempuan bukan aurat. Karena perempuan itu bukan perempuan jelek, perempuan yang cantik. Dia membuka wajahnya, bertanya, datang kepada Nabi. Di saat itu Fadl yang masih muda dan tampan itu tertarik. Dia melihat dengan syahwat. Fadl melihat perempuan itu dengan syahwat. Dan Nabi tahu, wah ini Fadl melihat dengan syahwat. Haram kalau melihat dengan syahwat, hukumnya haram. Kalau melihat tanpa syahwat, nggak masalah. Nabi melihatnya tanpa syahwat. Fadl awalnya juga melihatnya tanpa syahwat. Tapi lama-lama Fadl melihatnya dengan syahwat. Sehingga kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Dalam rangka ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Karena terjadi kemungkaran maka dipalingkan wajah Al-Fadl Ibn Abbas. Nah, ini peristiwa ini juga terjadi pada Hajjatul Wada. Dan ini menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa wajah perempuan itu bukan aurat, yang pertama. Yang kedua juga menjadi dalil bahwa melihat wajah perempuan pada dasarnya diperbolehkan, tapi jika seseorang laki-laki melihatnya dengan syahwat, maka hukumnya menjadi haram. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.